Saudara Kepala Pusat Peralatan Angkatan Darat meminta maaf kepada seluruh keluarga korban yang terdampak akibat ledakan yang menyebabkan 4 personel TNI Angkatan Darat dan 9 warga sipil meninggal dunia. Hal ini disampaikan Kapus Palat saat datang ke rumah duka jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan di Bekasi, Jawa Barat sebelum jenazah diterbangkan ke Yogyakarta. Jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan dimakamkan secara militer di pemakaman umum setempat tak jauh dari rumah duka. Isak tangis keluarga Kolonel CPL Antonius Hermawan pun tak tertahankan setelah jenazah tiba di Sleman. Pada intinya kami duka, kami juga mohon maaf pada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang kena korban. Kami sama-sama dapat doakan kami pihak keluarga. Kalau begitu terkait ini aja Pak, terkait dengan terduga. Terima kasih. Pasca ledakan amunisi tak layak pakai di Garut yang menewaskan prajurit TNI dan warga sipil, TNI Angkatan Darat akan menanggung seluruh biaya pengobatan dan pemakaman 13 korban. TNI Angkatan Darat melakukan investigasi terkait ledakan pemusnahan amunisi di Garut yang menewaskan 13 orang terdiri dari 4 prajurit TNI dan 9 warga sipil. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudayana menegaskan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab penuh untuk seluruh proses pengobatan dan pemakaman. TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar, di mana untuk warga masyarakat sekitar yang menjadi korban, jajaran Kodam 3 Siliwangi, Korem 062 Tarumanegara dan juga Kodim Garut akan membantu semua proses pemakaman sampai dengan selesai. Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dave Laksono, menyebut adanya kelalaian yang terjadi dalam peristiwa ledakan amunisi kedaluarsa milik TNI Angkatan Darat di Garut yang mengakibatkan 13 orang tewas. Dev menduga adanya pelaksanaan standar operasional prosedur atau SOP yang tidak tepat. Menurutnya, standar operasional perlu dipertanyakan. Dev meminta investigasi dilakukan secara terang dan disampaikan pada publik secara berkala. Ini telah menewaskan 13 orang, 4 personel TNI dan 9 warga sipil. Hal ini terjadi diakibatkan apa? Tentu pasti ada sebuah kelalaian dan juga prosedur yang tidak tepat sehingga terjadi ledakan yang menewaskan para orang di seputaran tersebut. Nah, ini yang menjadi perhatian kita, mengapa ada warga sipil di dalam perimeter dekat, padahal sedang ada live ammunition yang sedang dihancurkan. Nah, SOP ini yang menjadi pertanyaan. Pasca peledakan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut yang menewaskan 13 orang, lokasi pemusnahan amunisi sudah steril. Garis polisi terpasang untuk menghindari pihak yang tidak berkepentingan memasuki area lokasi peledakan. Pangdam 3 Siliwangi menerjunkan tim investigasi untuk mengusut peristiwa yang menewaskan 4 prajurit TNI. Sempat dihentikan saat Senin petang, investigasi kembali dilanjutkan tim dari Angkatan Darat. Penyisiran lokasi dilakukan untuk mencari bukti dan petunjuk agar kasus tersebut terang benderang. Tim investigasi belum selesai ya. Nanti timnya kan masih bekerja ya. Tergantung nanti tim investigasi ya. Sekarang steril kan ya? Oh, lagi steril, udah steril. Kedepannya sipil dilibatkan nggak berani? Kedepannya dan nanti kita lihat ke depan, karena kan aturannya bagaimana gitu. Yang jelas investigasi nanti kita lihat. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat yang juga penasehat khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman bilang, TNI perlu evaluasi dalam melaksanakan pemusnahan amunisi kadaluarsa. Dudung pun menegaskan proses pemusnahan harus dilakukan sesuai ketentuan
tanpa melibatkan masyarakat. Apapun kalau melibatkan masyarakat, saya mendengar informasinya bahwa pelibatan itu pada saat penggalian lubang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun menurut saya memang seharusnya ini perlu kita evaluasi bahwa apapun yang dilaksanakan dalam rangka pemusnahan itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, artinya siapa personil yang terlibat, baik sipil akan ada PNS-nya maupun TNI-nya. Ya mereka saja langsung yang melakukan yang sesuai dengan surat perintahnya. Nah ini kalau sudah seperti ini baru nanti akhirnya jadi muncul hal-hal yang memang perlu kita investigasi. Ledakan amunisi kadaluarsa di Garut Selatan mengakibatkan 13 orang tewas. 4 diantaranya prajurit TNI dan 9 dari warga sipil. Tim Liputan Kompas TV.